Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga kita dijauhkan dari wabak dan bala corona dan kita sehat selalu walafiat, panjang umur, rezekinya banyak dan manfaat bagi masyarakat dan umat sekitarnya. Kedua kalinya sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi satu-satunya Rasul, Nabi akhirul anbiya yang telah memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita tergolong umatnya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mulai yang ketiga, pelajaran kisah Nabi Ibrahim tahan dibakar api untuk diceritakan oleh kebuah hati. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu dari nabi serta rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang lahir di Babilonia, Irak, dikenal sebagai bapak para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim merupakan putra dari seorang ayah bernama Azar, sementara ibunya seperti diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu As-Sakir yang bernama Amilah, sedangkan menurut Kalbi bernama Buna binti Karbina bin Karsi. Mengutip dalam buku kisah para nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim sejak awal sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai rasul. Ia memiliki tugas untuk menghilangkan kesesatan, kebatilan, serta menanamkan ajaran tauhid, beriman kepada Allah. Jadi ini Nabi Ibrahim ini diutus Allah itu untuk mengajarkan, menanamkan ajaran tauhid dan beriman kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberi petunjuk tentang kebenaran sejak ia masih kecil. Hal ini pun difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Ibrahima rusdah min qablu wa kunna bi'alimin. Dan sebenarnya telah kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan kami melihatkan keadaannya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51. Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali melakukan dakwah kepada ayah kandungnya sendiri. Sebagaimana yang diketahui, ayahnya merupakan seorang yang bekerja membuat berhala atau patung, sekaligus sebagai penyembah karya-karyanya sendiri. Kepada ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang yang paling tulus saat memberi nasihat. Ia mengatakan dengan halus bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah, bukan patung atau berhala. Jadi ini Nabi Ibrahim ini menasihati ayahnya, yaitu yang nasihatnya itu yang pantas disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan patung dan bukan berhala, karena semuanya tak dapat melakukan apapun. Jadi ini Nabi Ibrahim menasihati ayahnya yang dipatut sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena
seorang mengatakan berhala patung itu tidak bisa apa-apa. Ya, jadi patung itu cuma diam, terus nggak bisa bergerak. Terus seperti dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 74 yang berbunyi wa id qala Ibrahimu li abi wa azara attahidu asnaman ilaih inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 ini mengatakan kepada bapaknya, yang pantas disembah itu, yang tak pantas disembah itu berhala dan sebagai Tuhan. Sesungguhnya Allah itu melihatmu dan kaummu itu di dalam kesesatan. Terus lain surat Maryam ayat 42 yang berbunyi wa id qala li abihi ya abti lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Artinya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu tidak mendengar? Jadi ini Nabi Ibrahim berkata, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Artinya kuping itu, patung itu cuma nggak bisa bergerak, diem aja. Terus dilihatkan, tidak melihat dan tidak dapat menolong sedikit pun. Jadi ini patung itu tidak bisa melihat dan tidak bisa menolong siapapun. Akan tetapi petunjuk nasihat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ditolak oleh ayahnya. Bahkan sang ayah pun mengancam dan menyudutkan Ibrahim akan mendapatkan hukuman rajam. Kamu tahu hukuman rajam? Hukuman rajam itu yaitu badannya itu dikubur terus diperlihatkan kepalanya aja. Terus wujud tubuhnya dikubur terus yang dilihatkan itu kepalanya aja. Terus dilempari batu. Dilempari batu itu kena kepalanya, itu namanya dirajam. Meski demikian Nabi Ibrahim tak gentar. Selain kepada ayahnya, Nabi Ibrahim juga melakukan hal yang sama kepada Raja Namrud karena menyekutukan Allah. Raja Namrud itu mengaku sebagai Tuhan dan terus memerintahkan untuk membuat banyak patung serta berhala sebagai sesembahan kaum umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan perlawanan dengan membakar dan menghancurkan patung-patung serta berhala yang disembah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 58, faja'alahum jadadan ila kabiran lahum la'allahum ilahi yarji'un. Artinya, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Jadi ini Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala berkeping-keping. Terus kemudian kecuali disisakan itu yang berhala yang besar. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun membuat Raja Namrud murka. Oleh sebab itu, Raja Namrud memerintahkan seluruh pengawal serta kaumnya untuk mencari dan menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Mujizat Nabi Ibrahim, saat orang-orang beramai-ramai mencari kesempatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim untuk berkumpul dan di dalam satu tempat. Ia memiliki tujuan untuk
mengemukakan alasan mengapa berhala dan patung-patung tersebut tak pantas untuk disembah. Tak berbeda dengan apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada ayahnya. Para kaum tersebut tetap pada pendirian, kesombongan serta keangkuhan untuk tetap menyembah berhala. Alhasil mereka pun membawa Nabi Ibrahim untuk dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Kaum tersebut bekerja sama mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah galian tanah yang besar dan membakar kayu-kayu tersebut sehingga api nampak menggulung tinggi. Yakni kaum Nabi Ibrahim ini mengumpulkan kayu bakar. Mereka berbondong-bondong dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong di sebuah galian, dari galian yang besar, dan membakar kayu bakar sehingga api tampak menggulung tinggi. Setelah semua dipersiapkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat hingga tak mampu memberikan perlawanan. Ia kemudian dilemparkan dalam kobaran api yang besar. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas tungku api, malaikat Jibril alaihissalam datang dan menawarkan bantuan. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jawaban, "Kaulah kepadamu, aku tidak butuh bantuan apapun." Sebagaimana yang dijelaskan buku sebagai ulama menyebutkan bahwa di saat genting tersebut Nabi Ibrahim mengucapkan doa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 173 yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ketika malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Ibrahim, "Apakah kamu butuh bantuan?" Terus Nabi Ibrahim menjawab, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Itu kata Nabi Ibrahim ketika ditolong oleh malaikat Jibril. Dalam kondisi tersebut, mukjizat Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah sebagai pelindung Nabi Ibrahim dan menunjukkan bukti kekuasaannya dengan atas dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Api tersebut menjadi dingin dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Kejadian ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ketika api berkobar tersebut tak sedikit pun melukai tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat keimanan, ketakwaan dan kepasan kepada Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim. Semoga bisa menjadi cerita dan tauladan yang baik untuk buah hati dan anak-anak. Cukup sekian cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama itu berdakwah kepada ayahnya Azar. Ayahnya Azar ini seorang pembuat patung dan pembuat berhala. Kemudian disembah sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim ini berdakwah. Kenapa? Patung itu diam, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong. Terus ketika itu Nabi Ibrahim dicari oleh Raja Namrud untuk dibakar hidup-hidup. Karena apa?
Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala yang kecil-kecil dan menyisakan patung berhala yang besar. Kemudian apa? Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Terus kaumnya itu membawa kayu bakar dari berbagai suku atau kaum, kemudian membuat kelubangan sangat besar. Kemudian api itu menyala. Nabi Ibrahim diikat. Kemudian Nabi Ibrahim itu dicemplungkan ke dalam api. Kemudian malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini ditawari, apakah kamu butuh bantuan? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku hanya butuh pertolongan dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong dan sebaik-baik pelindung. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat pertolongan dari Allah. Faqulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menjadilah keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.